Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dita Febriani Tias dari kelas Tadris IPA. Di sini saya akan mengulas beberapa materi yang telah disampaikan dari pertemuan kedua sampai ke pertemuan yang kemarin. Untuk materi yang pertama yakni antara syariat dan fikih. Kebanyakan orang beranggapan jika syariat sama dengan fikih dan fikih sama dengan syariat. Pada dasarnya, kedua hal tersebut adalah hal yang berbeda. Karena syariat merupakan segala sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam dalam bentuk agama. Berbicara soal agama mesti memiliki lingkup yang banyak. Dari pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa usuluddin, akidah akhlak, dan juga termasuk fikih, termasuk di dalamnya, yang saya bilang lingkupnya syariat tersebut. Mari kita bayangkan bagaimana hubungan antara fikih dan syariat. Syariat bisa dibayangkan sebagai rumah, sedangkan fikih merupakan salah satu pondasi rumah tersebut. Dan untuk pengertian fikih secara etimologis adalah faqaha yufaqihu fahan, yang berarti pemahaman. Pemahaman di sini yang dimaksud adalah pemahaman tentang agama Islam. Dengan demikian, fikih merujuk pada arti memahami agama Islam secara utuh dan komprehensif. Sedangkan secara terminologi, fikih merupakan salah satu cabang keilmuan di dalam Islam yang mempelajari hukum Allah, yang berhubungan dengan segala tata cara amaliyah dan hukum mengenai amaliyah, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram, yang digali dari dalil-dalil tafsiliyah, dalil-dalil yang jelas. Untuk materi yang kedua yaitu sumber-sumber fikih. Dalam kajian hukum Islam menggunakan dalil-dalil yang disebut sebagai sumber hukum. Sumber hukum meliputi Al-Quran, Al-Hadis, Jima, dan Qiyas. Menurut para pakar ulama, Al-Quran dijadikan sebagai sumber hukum Islam paling pokok karena Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan yang kedua, Al-Hadis secara terminologi adalah segala sesuatu yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad berupa perbuatan, perkataan, dan ketetapan yang berkaitan dengan hukum. Dengan demikian, para ulama menyepakati bahwa Al-Hadis dijadikan sumber hukum kedua setelah Al-Quran, karena Al-Hadis sendiri merupakan penjelas dari Al-Quran. Jadi tugas Al-Hadis adalah sebagai penjelas Al-Quran. Itulah mengapa Al-Hadis menjadi sumber hukum yang kedua. Sedangkan yang ketiga yakni sumber hukum berupa ijma', berarti kesepakatan terhadap sesuatu. Kesepakatan ini merupakan kesepakatan para mujtahid untuk membahas suatu permasalahan. Mujtahid sendiri adalah orang-orang Islam yang telah balik, berakal, terpuji, dan mampu mengistinbat hukum dari sumbernya. Maka dari itu, orang awam yang tidak memiliki pemahaman tentang fikih tidak berkesempatan untuk melakukan ijtihad. Sedangkan yang keempat, yaitu yang terakhir, qiyas, merupakan suatu proses penyikapan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan di dalam nas dengan suatu hukum yang disebutkan di dalam nas, karena terdapat kesamaan dalam ilatnya. Sudah materi yang kedua, sekarang kita memasuki materi yang ketiga, yakni periodisasi fikih Islam. Periode yang pertama yaitu periode pertumbuhan Darul An-Nasyiah, yaitu pada saat Rasulullah SAW hidup dan berakhir dengan wafatnya beliau pada tahun 11 Hijriah. Periode ini berlangsung selama 22 tahun, lebih beberapa bulan. Pada periode ini fikih mulai muncul dan terbentuk. Pondasinya adalah Al-Quran dan As-Sunnah.
Yang periode yang kedua yaitu periode muda, Daur Asy-Syahab, yaitu pada masa sahabat dan tabi'in senior. Pada periode ini berlangsung hingga beberapa saat setelah abad pertama Hijriah. Untuk periode yang ketiga yaitu pematangan dan kesempurnaan Darul An-Nadwa Al-Kamal. Pada periode ini, fikih mulai dibukukan serta memunculnya para tokoh-tokoh imam mujtahid dan berakhir pada pertengahan abad keempat. Untuk periode yang terakhir, yaitu periode tua Daur Asy-Syaikhoah wa Al-Haram, yaitu masa-masa taklid. Periode ini berlangsung hingga saat ini, meski pada periode ini juga masih dijumpai mujtahid mutlak atau mujtahid khas untuk suatu mazhab tertentu. Dari mazhab yang dikenal yang muncul dari satu masa ke masa yang lainnya. Itulah materi tentang periodisasi fikih Islam. Sekarang kita akan memasuki karakteristik fikih. Kita bisa melihat karakteristik fikih dari beberapa hal. Yang pertama, dari dasar-dasar fikih bersifat wahyu. Mengapa fikih bersifat wahyu? Kita bisa lihat dari sejarahnya, ketika Islam datang setelah semua agama terdahulu kehabisan tujuan, sehingga orang-orang membutuhkan ajaran baru atau risalah-risalah langit yang menjadi penutup ajaran-ajaran sebelumnya. Dan mereka juga rindu tentang agama baru yang berjalan maju menuju kehidupan yang mulia dan bahagia. Dari hal tersebut, akhirnya Islam datang. Ketika risalah Islam datang, ia akan menjelaskan mengenai akidah yang benar dan memberikan aturan-aturan perundang-undangan tentang kehidupan manusia yang dikenal dengan fikih. Berbicara tentang fikih, kenapa fikih bersifat wahyu? Karena fikih bersumber pada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Dan substansi dari kedua sumber tersebut sering dikenal dengan undang-undang sipil, undang-undang perdagangan, hukum pidana, dan undang-undang lain. Sedangkan tujuan dari fikih sendiri adalah memberikan maslahat dan menyelamatkan seluruh umat manusia dari sebuah permasalahan. Namun, jika ada sebuah masalah baru yang muncul dan tidak ada dalam Al-Quran atau Al-Hadis, maka pakar fikih akan melakukan ijtihad. Dari penjabaran di atas, maka kita bisa menyimpulkan sendiri bahwa fikih merupakan wahyu Allah karena bersumber dari Allah dan Al-Hadis. Sedangkan fikih dan undang-undang lainnya memiliki perbedaan, yakni fikih yang tadinya saya bilang bersumber dari Allah dan yang undang-undang lain bersumber dari buatan manusia. Maka itulah kenapa kedua hal tersebut tidak sama. Dengan perbedaan tersebut membuat kedua belah pihak antara fikih dan undang-undang biasa memiliki karakteristik sendiri. Itu tadi tentang karakteristik fikih. Sekarang kita akan membahas mengenai karakteristik fikih dari pengantar untuk hukumnya. Seperti yang kita ketahui bahwa syariat Islam tidak turun hanya sebuah peraturan yang melarang atau memerintahkan. Namun, syariat Islam turun dengan komitmen untuk menciptakan keadilan. Komitmen ini tertuang dalam Al-Quran yang menjanjikan pahala besar bagi orang-orang yang melakukan perintahnya. Seperti tertuang dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 74. Allah berfirman, karena itu hendaklah orang-orang yang menukar kehidupan dunia dan kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Siapa yang berperang di jalan Allah lalu gugur atau memperoleh kemenangan, maka kelak akan kuberikan kepadanya pahala yang besar. Dari ayat ini bisa kita ketahui bahwa persyariatan atau perintah untuk melakukan sesuatu untuk Allah maka akan mendapatkan sebuah imbalan atau pahala yang dijanjikan oleh Allah sendiri.
Dari hal tersebut, maka Islam memiliki pengaruh besar di hati orang-orang beriman. Inilah maksudnya dari keistimewaan fikih dalam pengantar hukumnya. Setelah karakteristik, kita akan menjelaskan tentang fikih Islam dan Undang-Undang Romawi. Kenapa fikih Islam dan Undang-Undang Romawi saya angkat sebagai materi untuk Selanjutnya, saya akan membahas mengenai fikih Islam dan Undang-Undang Romawi. Mengapa saya mengangkat materi ini? Karena masih ada perdebatan antara pihak pro dan pihak kontra. Pihak pro beranggapan bahwa fikih Islam mendapat pengaruh dari Undang-Undang Romawi, sedangkan pihak kontra memiliki pendapat bahwa fikih Islam tidak mendapatkan pengaruh apapun dari Undang-Undang Romawi. Dari hal tersebut, saya akan menjelaskan mengapa hal tersebut mendapatkan perdebatan. Dari mulai sejarahnya, Islam menyebar ke dunia atas keberhasilannya menaklukkan negara-negara Romawi. Dari keberhasilan ini, jelas Islam nantinya akan memberlakukan atau menerapkan fikih dalam negara-negara Romawi tersebut. Namun, negara Romawi sebelumnya memiliki undang-undang sendiri yang biasa disebut dengan Undang-Undang Romawi. Maka dari itu, adanya adaptasi dari fikih terhadap masyarakat Romawi untuk menyelaraskan kedua hal menyelaraskannya antara fikih dan Undang-Undang Romawi. Akibat dari adaptasi tersebut memunculkan pertanyaan tentang adakah atau tidak adanya pengaruh dan keterpengaruhan antara keduanya. Dari pertanyaan tersebut memunculkan pihak-pihak yang pro, kontra, dan netral, seperti yang saya jelaskan tadi. Masing-masing pihak memiliki pendapatnya masing-masing. Pihak pro menyatakan bahwa adanya pengaruh Undang-Undang Romawi dalam fikih Islam, sedangkan pihak kontra atau para tokoh kontra berpendapat bahwa fikih tidak mendapat pengaruh apapun dari Undang-Undang Romawi. Untuk pihak netral menyatakan bahwa tidak ada kaitannya antara terpengaruh atau mempengaruhi dari kedua kutub tersebut, yakni kutub fikih dan kutub Undang-Undang Romawi. Untuk materi yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai pembagian fikih dan cabang-cabangnya. Yang pertama tentang kandungan fikih. Dalam Islam, fikih tidak dapat diragukan kembali tentang aturan komprehensif. Fikih juga mengatur mengenai perilaku seseorang dalam situasi maupun kondisi apapun, baik terhadap diri sendiri, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau manusia dengan manusia yang sering kita sebut dengan interaksi sosial. Pengaturan ini semua dilakukan oleh fikih guna untuk mengatur semua hubungan tersebut dengan menjelaskan kaidah-kaidah yang beragam dan mengontrol serta mengaturnya. Islam bukan hanya merujuk pada hal keagamaan saja, namun Islam juga sebuah agama dan negara di dua daulah dengan segala cakupan makna yang terkandung oleh kata tersebut. Oleh karena itu, sudah jelas dalam fikih terdapat hukum atau aturan khusus yang menjadi pijakan semua hubungan ini, dari yang umum dan khusus, baik itu berkaitan dengan individu, masyarakat, ataupun negara. Diakui atau tidak, ilmu fikih juga memiliki kaitannya erat dengan falsafah hukum Islam. Falsafah hukum Islam secara objektif berusaha mengungkapkan nilai-nilai kehikmah serta manfaat dan kegunaan syariat bagi kehidupan manusia. Sehingga dalam implementasinya, kesadaran dan pengertian mendalam akan dimiliki umat Islam dalam mengamalkan atau mempraktikkan hukum Islam. Dan yang kedua tentang pengabaian ahli fikih dalam pembagian. Mengapa begitu? Di kalangan umat Islam, banyak ahli fikih yang tidak memiliki perhatian dalam menjelaskan bagian-bagian dan cabang-cabang fikih. Bahkan mereka sampai mengabaikan masalah ini. Oleh sebab itu,
Banyak para peneliti yang mengalami kesulitan mengenai bagian atau cabang-cabang fikih, terutama dalam kaitannya penjelasan atau ketika ingin mengetahui tempat persoalan-persoalan yang menjadi topik cabang ini atau undang-undang positif. Hingga akhirnya para ahli fikih sekarang telah memperhatikan aspek ini. Mereka kemudian mengurutkan fikih berdasarkan topik-topik tertentu sehingga yang kita kenal dalam undang-undang modern. Dengan demikian, mereka telah melakukan sesuatu hal yang luar biasa untuk mempermudah orang lain dalam mengambil manfaat darinya. Di samping itu, mereka juga sangat membantu para peneliti baik tokoh fikih atau tokoh undang-undang. Untuk yang ketiga yakni upaya pembagian. Beberapa ahli fikih menyebutkan beberapa bagian fikih. Hanya saja pembagian itu sedikit bersifat umum sehingga kurang membantu para peneliti dan kurang menunjukkan tentang kandungan fikih yang lengkap atau berupa aturan pembagian dan cabang-cabang. Untuk cabang-cabang yang beragam seperti berikut. Yang pertama, Al-Alamah Muhammad Amin yang dikenal dengan sebutan Ibnu Abidin. Beliau menuturkan bahwa cakupan urusan keagamaan meliputi i'tiqadat, keyakinan, adab, akhlak, ibadah, muamalah, dan ukhubah, sanksi. Adapun yang pertama tidak termaksud dalam ranah fikih. Ibadah mencakup 5 hal, yaitu salat, zakat, puasa, haji, dan jihad. Sedangkan muamalah mencakup 5 hal, yaitu pertukaran uang, amanah, pernikahan, dan hal-hal yang berhubungan dengan muhasamat atau peninggalan, tirkah warisan. Sedangkan ukhubah sanksi mencakup 5 hal, yaitu hisah, had bagi pencuri, had zina, had menuju zina, dan sanksi keluar dari Islam. Yang kedua, jika Ibnu Abidin, pengikut Hanafi, membagi fikih seperti tersebut, maka pengikut Syafi'i menjadikan pembagian fikih menjadi 4 macam, yakni yang dianggap rukun fikih. Keempat itu adalah ibadah, muamalah, pernikahan, dan yang berkaitan dengan juga ukhubah atau sanksi. Pembagian ini didasarkan bahwa antara hukum syariah dan yang berkaitan dengan urusan akhirat, yaitu ibadah, atau yang berkaitan dengan urusan duniawi. Di sini ada yang dimaksudkan untuk melangsungkan kehidupan seseorang dan hal yang berkaitan dengannya atau berkaitan dengan kelangsungan sebuah masyarakat. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi pertemuan kedua sampai materi pertemuan kemarin. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.